Selamat pagi teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Christina Simbolon dengan NIM 2019-015326 akan melakukan simulasi pada kelas 6 semester 1 dengan tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Wah, luar biasa, anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua ya. Nah, tadi kalian udah sarapan belum ya anak-anak? Udah? Wah, hebat. Yang lain udah belum ya anak-anak? Belum? Kenapa? Oh, lupa. Nah, lain kali sebelum belajar, kalian sarapan terlebih dahulu ya anak-anak, supaya apa? Iya, supaya tetap semangat. Oke, nah sebelum memulai kegiatan pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan mimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, oke, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti Ibu akan panggil satu-satu ya nama kalian. Yang hadir bilang hadir ya. Oke. Michael hadir? Iya, hadir. Jasmine? Iya, hadir. Desi hadir? Oke, hadir. Wah, anak-anak ibu hadir semua ya. Sip, luar biasa, semangat pagi hari ini. Kalian keren. Oke, nah sekarang siapkan diri kalian dan periksa kerapian diri kalian ya anak-anak. Kenapa Bu? Iya, karena kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu, iya betul, Indonesia Raya. Oke, kita mulai ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, nah tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai persatuan dalam perbedaan. Untuk itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah membaca teks, kalian harus mampu menguraikan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi secara berkelompok, kalian harus mampu menyajikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah anak-anak, sebagai kegiatan apersepsi, silahkan kalian menonton video mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah untuk linknya akan ibu share ya. Iya anak-anak, nah sebelum itu ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompok 1, Michael dan Jasmine. Untuk kelompok 2, Desi dan Wulan ya. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Nah,
Ya, gambar teks proklamasi kemerdekaan. Nah, Ibu memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, dua pertanyaan itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, anak-anak ya. Oke, nah nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, silahkan dikerjakan ya, anak-anak. Iya. Oke, udah selesai ya, anak-anak. Iya. Nah, coba pertanyaan 1. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ayo, kelompoknya siapa yang bisa yuk? Oke, kelompoknya Michael. Ya, nak, silahkan jawab. Iya, benar. Nah, jadi gambar tersebut merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Ayo, kelompok siapa yang bisa yuk? Tunjuk tangan. Oke, kelompoknya Jasmine yuk. Iya, luar biasa. Anak-anak Ibu pintar semua ya. Nah, jadi teks proklamasi kemerdekaan itu adalah naskah yang berisi pernyataan bahwa Indonesia itu telah merdeka, anak. Kemudian teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Oke, udah paham kan anak-anak? Iya, paham. Pinter anak Ibu ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membaca teks proklamasi kemerdekaan ya anak-anak. Nah, Ibu akan membaca teksnya terlebih dahulu ya anak-anak. Mohon disimak. Oke. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, telah hadir antara lain Soewirjo Wilopo, Gefar Pringodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke anak-anak, nah dari teks yang sudah Ibu baca, silahkan kalian menuliskan
maknanya bagi bangsa Indonesia. Ya, oke. Nah, itu kalian mendiskusikannya dengan teman kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kalian masih ingat kan anak-anak kelompoknya? Iya, masih ingat. Sip, anak Ibu. Nah, nanti jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Ibu akan bantu kalian. Oke, silahkan dikerjakan sekarang, nak. Sudah selesai, anak-anak? Oke, ya sudah semua ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu, silahkan setiap kelompok memilih perwakilan untuk memaparkan hasil jawabannya yang tadi. Ya, Ibu beri waktu ya, silahkan. Oh, sudah? Oke, yuk. Ibu minta kelompok 1, kelompoknya Michael. Silahkan paparkan hasil diskusinya, nak. Ya, jawabannya, silahkan. Oke, jawabannya luar biasa ya, anak-anak. Yuk kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Nah, dari hasil pemaparan kelompok 1, kelompoknya Michael dan Jasmine, coba Ibu minta kelompok 2 untuk memberikan masukannya, nak. Iya, masukan untuk kelompok 1 ya, silakan. Iya, oke. Oh, ternyata kelompok 1 keren. Iya, bagus. Ada lagi? Iya, jawabannya sudah tepat. Oke, ada lagi, nak? Oh, penyampaiannya sudah bagus sekali ya. Iya. Nah, berarti ini kalian sudah maju semua ya, anak-anak? Iya. Nah, jadi Ibu akan memberikan sedikit tambahan dan kita akan menyimpulkan bersama-sama terkait maknanya yang tadi. Maknanya proklamasi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia adalah yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Maksudnya itu seperti apa, Ibu? Iya, maksudnya bangsa Indonesia itu telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda itu bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia, maksudnya dunia luar ya anak-anak, bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini atau yang kita sebut dengan de facto itu diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Ya, atau yang kita sebut dengan de jure. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, maksudnya itu pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia itu adalah negara yang bebas. Maksudnya bebas itu bebas dari penjajahan. Nah, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Oke. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Iya, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, maksudnya itu seperti apa? Belum? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Maksud dari tonggak sejarah Indonesia yaitu bahwa
Pembacaan teks proklamasi itu merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung nggak, Nana? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan yuk. Oke, sepertinya udah paham semua ya, Nana? Iya, sekarang kita lanjut. Silahkan kalian tulis ya, Nana, paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan kalian diskusikan ya, Nana. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, silahkan. Udah selesai ya, Nana? Iya, yuk kita bahas bersama-sama yuk. Kelompoknya siapa yang sudah siap? Tunjuk tangan. Oke, kelompoknya Michael. Ya, Nak, silakan, Nak. Silahkan sampaikan 3 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan, Nak. Iya, hebat, luar biasa, anak ibu pintar-pintar semua ya. Yuk kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, nanti untuk siswa yang aktif, ibu akan berikan tambahan nilai ya, anak-anak. Iya. Oke, anak-anak. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nah, evaluasi itu nanti terdapat beberapa soal ya. Itu silakan kalian kerjakan secara individu ya, supaya apa? Supaya ibu tahu seberapa jauh kalian sudah paham terhadap materi tadi yang sudah kita bahas dan kita pelajari secara bersama. Nah, itu silahkan kalian kerjakan ya, anak-anak. Jika sudah, silahkan kumpulkan kepada ibu ya. Nah, ibu akan beri kalian waktu ya, anak-anak. Silahkan dikerjakan. Oke, yuk silakan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Iya, refleksi pembelajaran, Nak, supaya kita tahu seberapa jauh yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang pertama, apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan ini? Yuk, siapa yuk? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ya, Michael, silakan, Nak. Iya, betul. 3 makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Yang lain? Iya, betul. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oke. Nah, berikutnya. Apakah kalian sudah tahu makna proklamasi kemerdekaan itu, Nak? Ingat ya, Nak, siapa yang aktif, ibu akan memberikan nilai tambahan. Iya. Yuk, siapa yang tahu, Nak? Silakan. Oke, betul ya. Nah, anak-anak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang dulu ya. Iya, nah pada tahu semua kan anak-anak lagunya? Iya, masa nggak tahu? Pasti tahu ya. Sip. Oke, kita mulai ya. Masa migi di urung dari-dari, masa migi
Nah, selanjutnya mari kita berdoa ya anak-anak. Seperti biasa, ibu yang akan memimpin doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Salam.